Ayo kamu, ekspresi aja. Bilang apa kayak gitu. Ini video, bilang. Tapi nggak dapet HP. Bisa saya. Semifinal. Jadi kalau hari ini lewat udah berlalu semua. 기존에 알겠지? Semuanya semuanya. 제가 고생했는 거 Semua udah baik. 마지막 꼭지를 따야지. Kita harus udah dapat hasil yang lebih baik. 지금까지 이제 60% 올라. Ini baru bisa 60까지 naik 왔어. 60% ini. 60까지 와서 Sudah 고생했으니까 naik, udah 60% sampai sini. 마지막 40원 어떻게 할 것인가? Nah, sisa terakhir 40%. Bagaimana kita akan isi itu? 저 우선들 한 거. Itu yang pemainnya harus melakukan. 오케이? 오케이. terima kasih. Indonesia akan dapat tenaga baru ketika main di semifinal AFF 2020. Egy Maulana Fikri akan bergabung usai membela FK Senica di Liga Slovakia. Indonesia akan mendapat tambahan tenaga baru usai lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Winger muda yang merumput di Eropa, Egy Maulana Fikri akan segera bergabung dengan timnas di Singapura. Pada 18 Desember kemarin, Egy telah menuntaskan tugasnya membela FK Senica sebelum Liga Slovakia libur musim dingin. Bersama FK Senica di Liga Slovakia, performa Egy meningkat beberapa laga terakhir. Bahkan pemain berusia 21 tahun ini baru saja mendapat penghargaan atas gol indahnya di Liga Slovakia. Gol Egy di tengah hujan salju ke gawang MSK Žilina dinobatkan sebagai gol terbaik edisi November. Kehadiran Egy di timnas Indonesia tentu menambah kekuatan skuad Garuda di babak semifinal. Walau tampil bagus bersama klubnya, bukan jaminan Egy akan mengunci satu tempat di starting line up karena strategi Sintayong kerap berubah menyesuaikan lawannya. Sosok bek timnas Indonesia Elkan Bagot menyita perhatian dalam pertandingan kontra Malaysia. Usai absen dalam pertandingan melawan Vietnam, ia tampil dan ikut menyumbang gol ke gawang Malaysia. Timnas Indonesia diperkuat oleh bek tangguh milik Ipswich Town, Elkan Bagot, saat melawan Malaysia Minggu malam. Ia menjadi sorotan karena turut menyumbang 1 dari 4 gol skuad Garuda. Tandukan tajamnya mampu mengoyak jala Malaysia usai menerima umpan sepak pojok Evan Dimas di menit ke-82. Ini adalah gol pertamanya untuk Indonesia. Pujian pun datang dari publik Indonesia, terlebih ia sempat absen saat laga Indonesia versus Vietnam lantaran kewajiban karantina. Elkan Bagot pertama bergabung dengan skuad Garuda di Timnas U19. Dia jalani debut Timnas pada 11 Oktober 2020 saat hadapi Makedonia Utara dalam pertandingan persahabatan. Elkan Bagot adalah pemain keturunan Indonesia yang lahir di Thailand 19 tahun lalu. Ibunya berasal dari Indonesia, sementara ayahnya dari Inggris. Ia merintis karir bersama skuad Akademi Sepak Bola Ipswich Town sejak 2017. Selain Elkan Bagot, Pratama Arhan juga jadi sorotan dalam laga timnas kontra Malaysia. Arhan turut menyumbang gol dengan mencetak gol spektakuler dari luar kotak penalti. Ayo nah, King. Enak. Ayo. Lagi. Keluarga Pratama Arhan menyambut gembira gol spektakuler punggawa skuad Garuda ke gawang Malaysia. Gol Pratama Arhan yang menjadi gol ketiga timnas Garuda dicetak spektakuler dari luar kotak penalti. Antusiasme keluarga Pratama Arhan ini diunggah melalui TikTok milik akun Imam Juna.
Keluarga berharap Pratama Arhan bisa mengantarkan skuad Garuda meraih juara Piala AFF 2020. Sangat-sangat senang, bangga, dan enggak bisa diutarakan. Ya, ini permainan yang terbaik. Ini hadiah ulang tahun yang ke-20 buatnya. Kapan ulang tahun Ibu? Besok, Pak. Besok Ya? Selasa tanggal 21. Sepanjang Piala AFF 2020, Pratama Arhan dipercaya menjadi starter selama 3 kali dari 4 laga yang dijalani Indonesia di fase grup. Dan di laga melawan Malaysia, Arhan dinobatkan menjadi man of the match. Berposisi sebagai bek kiri, Arhan yang memperkuat PSIS Semarang kerap membantu lini serang Indonesia. Dia menjalani debut timnas senior saat laga Indonesia kontra Afghanistan pada Mei 2021. Dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan tidak mungkin pelatih Sintayong kembali menurunkan Arhan di laga kontra Singapura. Pemirsa, seorang warga terluka akibat kericuhan antara anggota Polres Nagekeo, Nusa Tenggara Timur dengan warga desa Rendu Butowe, Aisesa Selatan. Kericuhan dipicu aksi blokade warga di depan akses masuk menuju Waduk Lambo. Kericuhan di Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo terjadi saat polisi membongkar pagar yang dibangun warga di pintu masuk Waduk Lambo. Aksi warga dipicu permasalahan lahan adat warga yang terdampak pembangunan Waduk Lambo. Lokasi yang terdampak merupakan lokasi ritual adat warga dan banyak terdapat makam leluhur. Saat kericuhan, seorang warga sempat mengaku dipukul dan ditarik oleh aparat. Setelah mereka polisi pihak keamanan sampai menarik saya membawa ke pos jaga mereka, hanya karena dari pihak keamanan dan tim yang masuk ke lokasi, makanya kami bersama mama hadang di pintu masuk itu. Setelah itu saya menarik baju tim ini untuk berusaha supaya tidak boleh masuk ke lokasi. Akhirnya dari pihak keamanan ini mereka menangkap saya, tarik saya menuju ke pos jaga mereka. Waduk Lambo dibangun di Kabupaten Nagekeo dan merupakan proyek strategis nasional. Proyek dibangun dengan pagu anggaran tahap pertama senilai 700 miliar rupiah. Air dari Waduk Lambo akan mengairi 4.966 hektar lahan di Mbai kanan dan 932 hektar lahan di Mbai kiri. Dari Nagekeo NTT, Joni Nurah, Anyus melaporkan. 16 kios pedagang di Pasar Bandar Buat Lubuk Kilangan, Padang ludes terbakar. Kebakaran diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Kebakaran melanda Pasar Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kobaran api membesar membakar kios pedagang pasar. Banyaknya material yang mudah terbakar mengakibatkan api merembet ke bangunan lain. Sejumlah pedagang berupaya menyelamatkan barang-barangnya. Mereka bergotong royong mengeluarkan barang dari kios. Kebakaran juga menyisakan duka mendalam bagi para pedagang. Untuk memadamkan api, sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Setelah 3 jam, api berhasil dipadamkan. Akibat kebakaran, 16 kios pedagang ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu bangunan toko buku yang sedang tutup. Masih data awal kita, masih distribusi itu harus pendek. Harus pendek listriknya. Ada berapa kios, Pak? Ada 16 kios. 16 kios? Ya, 7 yang lantai 2, 9 yang lantai 1. Ini pedagang apa, Pak, rata-rata, Pak? Rata-rata ada yang buka kafe, kontrafe, toko buku, dan ada yang pendi juga. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan.
Tak kuasa menahan kesedihan, istri korban kapal tenggelam di perairan Malaysia menangis histeris hingga pingsan. Keluarga berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan. Mudah-mudahan sehat-sehat, sahabat. Sehat dan bahagia. Bebe. Enggak, ini anakku. Tangis histeris Dewi Hendriwati pecah saat mendapat kabar suaminya Dedi Suryadi dinyatakan meninggal dalam kecelakaan kapal di perairan Malaysia Rabu lalu. Dedi merupakan satu dari 5 TKI asal Lombok Timur yang dinyatakan tewas dalam peristiwa tenggelamnya kapal di Johor, Malaysia. Bersama rekan-rekannya, Dedi berangkat menuju Malaysia pada 6 Desember 2021. Sebelum dinyatakan meninggal dalam kecelakaan naas tersebut, dalam perjalanan Dedi sempat beberapa kali menelpon keluarga untuk memberikan kabar. Namun malang, Dedi menjadi salah satu korban dan dinyatakan meninggal dunia. Keluarga berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan. Kalau kita lihat dari media sosial maupun media cetak, kita bisa ketahui keberadaannya, memang identitasnya sudah jelas. Dedi Suryadi ini memang datanya sudah jelas, dan Jailani belum ada data. Sementara itu hingga saat ini tim SAR gabungan masih berupaya mencari tenaga kerja Indonesia yang hilang tenggelam di perairan Malaysia. Dari 50 WNI yang berada di kapal tersebut, sebanyak 21 orang meninggal dunia, 13 orang selamat dan 16 lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswi sekolah menengah atas di Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ditemukan tewas gantung diri di depan ruang kelasnya. Korban gantung diri menggunakan dasi. EV, seorang siswi SMA Negeri Kabupaten Blitar ditemukan tewas gantung diri di depan ruang kelasnya. Remaja 15 tahun siswi kelas 10 ini gantung diri dengan menggunakan sebuah dasi yang diikatkan pada sebuah papan nama kelasnya. Saat ditemukan, posisi korban sudah tergantung. Polisi langsung melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab tewasnya korban. Menurut keterangan saksi, korban datang ke sekolah dengan diantar orang tuanya meski sedang libur. Adapun penyebabnya kita masih melakukan penyelidikan. Nanti kalau sudah jelas baru kita sampaikan. Kalau dari keluarga menyampaikan bahwa anak ini cukup ceria, itu yang kita tanda tanya itu kan di situ. Ya, artinya tidak ada masalah dengan keluarga? Tidak ada masalah. Hingga kini kasus pelajar gantung diri tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Blitar Kota. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Penceramah Bahar bin Smith kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Pihak Polda Metro Jaya mengatakan ada 2 laporan yang masuk dengan terlapor Bahar bin Smith. Belum 1 bulan keluar dari lapas Gunung Sindur Bogor, penceramah Bahar bin Smith kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan ujaran kebencian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan pihaknya menerima 2 laporan. Pertama, laporan tanggal 7 Desember dengan terlapor Bahar bin Smith dan Egy Sujana. Kedua, laporan tanggal 17 Desember dengan terlapor Bahar bin Smith. Pelapor membawa bukti otentik ya terkait dengan penyampaian ya orang yang mereka laporkan ini ya di media sosial ya dengan kalimat-kalimat tentunya yang saya sampaikan tadi ya yang bisa menimbulkan permusuhan, kebencian dan juga sara begitu ya. Sebelumnya video ceramah Bahar bin Smith kembali viral di media sosial. Bahar dinilai menghina Presiden Joko Widodo dan Megawati. Dalam video lain, Bahar juga dinilai menghina Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman terkait bencana Semeru dan pernyataannya soal KKB Papua. Tim Liputan iNews melaporkan. 5 penumpang kapal speedboat yang terbalik di Laut Kepulauan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara berhasil diselamatkan warga. Informasinya hanya di iNews Malam sesaat lagi.